Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keharuman semerbak beliau dimuliakan Allah, tercurah juga kepada kita sekalian di dunia ini. Semoga keberkahan itu juga menjadikan kita tetap bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan bagi rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, anak-anak kita, lingkungan kita, dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fathur Rabbani, alhamdulillah. Bib, sehat tujak lebih lah. Alhamdulillah, sehat Habib nah. Kada bebini kalau Bib yang Bib, kada bebini kalau Bian kada kala. Kada. Kalau bina segar mana, bina senyum mana sih dia? Ayo. Kada Bib lah. Mudahan kada Bib lah. Hah? Didoakan ke Bib supaya kada. Hah? Mudahan bebini kan mudahan kada kah? Keduanya aja sih nanya ala sabana Bib nih. Nah, ulun teruskan Bib lah. Enggak ya pian ulun Bib. Dalam kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir mengatakan nasihat beliau, qulubul qaumi syafiyatun tahiratun nasiyatun lil khalqi. Hati orang-orang yang bersih itu, hati orang-orang sufi, orang sufi yang bersih itu ialah tahiratun, dia benar-benar dibersihkan. Tahara itu membersihkan johir dan batin. Nasiyatun lil khalqi, hatinya itu bersih dari makhluk, hatinya itu tidak terikat dengan makhluk. Nah, kayak apa orang, coba contoh, saya membuat kisah cerita nyata ini dalam manaqib manaqib Imam Abu Hanifah. Ada orang bernama Sabit bin Ibrahim. Nah, ini contoh orang yang bersih hatinya.
Sabit bin Ibrahim ini berjalan di suatu tempat, melewati kebun kurma. Ada mengatakan riwayat, saya lupa itu ada mengatakan buah apel. Mungkin tepatnya kurma lah. Oh, kurma lah. Rupanya pas kelaparan waktu itu berjalan, melihat kurma ada di apa jatuh, diambilnya kurma tuh, dimakannya. Setengah dimakan, separuh dimakan. Kurma di sana tuh besar-besar. Kurma di Arab tuh kan besar-besar. Separuh dimakan. Baru ingat, astagfirullahaladzim, ini kan tadi karena kelaparan. Jadi orang kelaparan tuh bisa melupakan sesuatu lah. Bahkan terkejut, astagfirullahaladzim, ini kan tanpa izin pemiliknya nih. Lalu mencari pemiliknya, padahal sudah dimakan separuh nih. Ketemu tukang kebun. Siapa punya? Tadi makan separuh kurma bibay. Lalu jar tukang kebun, maaf, kebun ini lain milik saya hanya petugas di sini aja, sebagai pelayan aja, sebagai apa bib. Jadi kalau soal minta izin akan itu, datangi pemiliknya. Di mana pemiliknya? Ya kira-kira 7 km dari sini aja. Atau bahasa lainnya kalau dulu berjalan sekira seharian lah berjalannya sampai ke rumah orang tuh ya. Biar aja di mana disampaikan. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mendatangi rumah itu. Sampai di sana bertemulah Sabit bin Ibrahim ini dengan dengan pemilik kebun tadi. Lalu mengatakan apa yang dilakukannya, yaitu memakan separuh daripada biji kurma. Lalu apa jar pemilik kurma ini? Bisa boleh aja, bisa aja aku izinkan, aku terima. Tapi syaratnya ada satu. Syarat apa? Akan kupenuhi jar Sabit nih. Jadi jar Sabit bin Ibrahim, ajar pemilik kebun ini tadi tuh, syaratnya aku harus mengawini anakku. Wah, Wib kayak Wib harus mengawini anakku. Ujar apa nih? Jar Sabit mau kawin nih kada pang. Nah sebenarnya kada ada pikiran kawin lagi nih. Enak mengabdi dengan Allah aja dulu nah. Cuma syaratnya kan harus kan karena untuk supaya jangan ada yang haram di perutku. Ini supaya jangan ada yang haram di perutku masuk, biarlah aku iyakan. Kalau kita bang tambahin lagi Pak aja. Kalau kita ketemu kita lah tambahin aja lagi yang lelah. Tapi jar pemilik kebun ini bilang, anakku itu orangnya bisu, orangnya tuh kayak apa bar nih, kayak apa pian guru, kayak apa bib, mau lebih kurang tuli bib, buta bisu pulang bib, kayak apa bib, apa pikir bib teh, pikir bib, tapi satu lagi bib lumpuh bib, nah kayak apa bib, ayo kayak apa, lumpuh orangnya, bisu, tuli pulang, matanya buta lengkap. Bingung aja sih nih Sabit bin Ibrahim, ya apa aja. Kalau aku mengawini apa gunanya istriku kayak itu, dibawa berjalan ndak bisa, apa ngomong ndak bisa, apa gunanya, ndak ada artinya aku hidup nih. Pikiran mana? Tapi dasaran hatinya suci. Dia berpikir apa? Tidak itu yang dipikirkannya. Yang dipikirkannya adalah apa? Bukan begini, Bipai. Yang dipikirkannya adalah bagaimana supaya makanan yang masuk dalam perutnya itu menjadi halal jadinya. Ini pikirannya hanya kepada Allah Jalla Subhan. Ringkas kisah dikawinkan hari itu juanya, diakadkan oleh orang tuanya. Kurma halal kan ya? Jadi halal kurma. Syaratnya mengawini, iya. Lalu malam harinya masuklah dia ke kamar si wanita itu. Wah, ini tegang nih undangan nih. Tegang. Diterusakan kaki kisahnya, terusakan lah, tujuanan terusakan. Ringkas kisah masuknya assalamualaikum dia masukkan, sekalinya menjawab orang di dalam waalaikumsalam. Maka orang habis sujar tadi. Wanita tuh berdiri orangnya, pian suamiku aja, betakun kayak itu, iya tengah sih nih Sabit bin Ibrahim ini.
Berarti ayah kamu berdusta kah? Mengatakan kamu bisu, tuli, nyatanya kamu tidak tuli. Nyatanya kamu mata kamu melihat dan nyatanya kamu tidak lumpuh. Berarti ayahmu pendusta. Ujar si Sabit bin Ibrahim. No, jangan nuduh orang langsung lah. Ayah saya itu benar saja. Ujar perempuan itu. Aku benar-benar bisu. Aku hanya bisa berbisu bila berkata-kata yang haram. Aku hanya mulutku aku gunakan untuk mengaji Al-Quran dan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Yang bermanfaat aja aku. Untuk suamiku aku bicara. Kalau tuli, aku benar aja tuli. Tidak yang ku dengarkan kecuali kalimat-kalimat Allah. Waduh. Makanya aku di rumah aja. Babinian ini kan tuh jalan ke sana kemari lah. Wah itu, buta bang. Buta itu benar aja. Aku tidak mau melihat yang haram-haram. Yang aku lihat adalah yang halal. Subhan. Lumpuh, betul. Aku tidak kemana-mana kecuali ke tempat yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Subhan. Wow, subhan. Oke, papian akun kah? Salat kawin tak akun kah? Akun benar kisahnya lah. Nah, belakangan nanti anaknya itu lahir bernama Imam Abu Hanifah. Ya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah salah satu imam mazhab 4. Imam Abu Hanifah. Nah, melahirkan anak namanya Imam Abu Hanifah. Ya kalau orang alim ngadinya timbul. Nah, subhanallah. Makanya Nabi Muhammad tuh ayah dan ibunya hebat, orang hebat itu. Ya kan? Siapa namanya ayah dan ibu Nabi Muhammad? Tadi ingat lagi guru ajar. Siapa ngaran sidin? Abdullah dan Aminah. Apa Fatimah kah? Aminah lah, alhamdulillah. Masih ingat aja lah. Nasiyatun lil khalqi. Orang yang suci itu nasiyatun lil khalqi. Adalah orang yang lupa dengan makhluk. Maksudnya lupa dengan makhluk. Kita ini kan angan-angan kita loh makhluk. Beli baju baru, yang kita pikirkan, apa kena kata kawan, apa kena nanti kata orang melihat bajuku yang baik ini. Ya kalau kayak itu beli kendaraan baru, gas dengan orang di samping kanan kiri. Baru tahu juga. PCX. Kayak itu kalau kita pikiran, bahkan mungkin di rumah mah hayal kayak itu. Iyalah. Kayaknya jalan sini. Kalau perempuan galang amas nang kuning-kuning itu ada kala. Nang apalagi nang 100 gram kan di tangan. Bilang ngomong, apa kabar jar? Diangkat tangan kayaknya yang kala. Tong ya guru dua buah kah? Gelangnya kala tong ya kala. Iyalah guru lah. Lalu ya. Ya kala kuning, mau tengah orang melihat aja. Apa si Dini sugih benar. Itu yang diharapkan. Itu namanya masih ingat dengan makhluk, mencari-cari pujian makhluk, mencari pengakuan makhluk, menuntut ilmu. Kita aja memadahi anak sudah salah, sudah menuntut ilmu nakai nyaman, nakai ikam jadi orang alim. Nanti bila jadi orang alim, banyak orang suka dengan ikam nakai kawan nakai ikam begini ampat nakai. Iya nasib lagi tuh. Maksudnya karena jadi si anak sekolah pikirannya ingin dipuji oleh manusia. Seharusnya kayak apa? Harusnya nuntut ilmu nakai supaya engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan minta pujian kepada manusia. Ya kan? Supaya dekat dengan Allah. Biar aja anaknya pintar kadang di sekolahan udah takdir Allah aja lagi. Jadi ngalih. Karena pribadi manusia itu yang namanya bisa mengganti itu hidayah aja. La tarudul qada illa bidua. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah itu illa doa. Doa itu meminta kepada Allah, maksudnya hidayah, datangnya hidayah kepada Allah. Bini Palu ini menyuruh Palu ya sudah ampih pangbang merokok tuh. Nina bulan puasa begitu daun berbunyi tuh nang diisep rokok
Lalu ya Bipe, orang air putih kah dulu, apakah dulu rokok langsung Bipe? Sambil makan sambil makan rokok di sebelah buka puasa. Lalu jadi jadi istrinya ganti bang, lawan kurma kah makan sekali-sekali, bayi buka puasa aja nggak bisa lah makan kurma kah ganti. Sudah juga di ngejar, ujar Paloy. Mbak, kayak apa? Kawalah. Nggak bisa ajar, kenapa tidak bisa ajar istrinya kan? Kurma tuh nggak bisa menyala di ngejar. Nggak bisa menyala juga. Rupanya nyalanya itu nang malah nang. Nah itu masalahnya lah. Kasih akan. Paham ya kalau lah lupa dengan Jadi orang yang suci itu adalah lupa dengan makhluk. Maksudnya tidak terikat hatinya kepada Nah orang suci itu selain nang mandi, nang setiap sejam sekali mandi lain, ya kan? Suci hatinya. Zakiratulillahi ta'ala. Dia lupa dengan makhluk. Kenapa? Karena di hatinya selalu mengingat Allah. Kayak apa mengingat Allah tuh? Nah, mengingat Allah. Ini umum, mengingat Allah secara umum. Mengingatkan misalnya bulan-bulan, tahu elon bulan kelak? Komar bulan. Malam hari misalnya bulan. Lalu di hati Allah atau subhanallah Allah. Pikiran ke bulan aja. Ya Allah hebatnya Engkau menciptakan bulan ini. Kalau tidak tercipta bulan ini yang kayak apa? Apakah alam ini anehnya ya Allah bulan puasa di hati itu Allah. Bulan puasa ini ya Allah. Bulan puasa. Air pasang itu ditentukan oleh bulannya lah. Nah, kalau di Banjarmasin pin 1 jar pin 2 jar yang lah itu hidupnya bulan tuh. Hitungan bulan. Jadi aneh. Air pasang tuh mengikuti bulan. Kah bulan kayak yang mengikuti air pasang? Bisa keduanya atau kayak apa? Nah, kan? Tapi secara ilmu pengetahuan sebenarnya bukan itu, bukan mengikuti, tidak. Masing-masing beredar dengan keadaannya. Allah menentukan, cuma itu ada tanda. Bila bulan keadaan begini, air pasang. Ya lah. Nah, bila orang kampung toh tetawaan banyak, macam-macam hiburan tertawa, panen raya tuh hari itu. Ya lah. Nah, hari panen. Tapi bila musim panen masih tidak ada tertawaan juga, tidak ada hiburan, tidak ada pengantenan, berarti gagal panen. Bila gagal panen, nah itu kayak itu orang mengingat Allah, subhanallah. Pas panen nih Pak, gagal panen kah kita di Kalsel ini banyak ganan panen kak? Tungut Allah, ilah Allah, hatinya Allah. Selama ini ya Allah Engkau juga yang memanenkan tuh bukan kehebatan petani, menanam tanaman ini bukan kehebatan petani, karena Engkau ya Allah. Wah Allah. Suami keingatan istri, wah bagusnya istriku nih, wah melihat istri, bang ya istri, nah inilah kuncinya harmonis lah, dengarkan ibu-ibu nah, supaya harmonis lawan suami pian nah. Olahkan teh ke bang, nah itu olahkan kopi ke bang, nah mun kopinya kada dapat guru jadi rumah kayak apa gula biar aja tawari kan apa juga. Bilanya karena menyuruh olahkan jajar anu bang mbak pura-pura ke dapur anu bang karena kopinya habis. Duit kereda bang nukar kopi itu. Suami itu biasanya bila datang bekerja datang di mana paling suka bila ditawari kayak itu lah. Nah mun kawa jangan sampai suaminya betagi dulu hanya dikeluarkan kopi ding ya mau kadangin dulu bang aja betetapas dulu lon ya nomor mana tuh suami itu. Lah nah jangan sampai kayak itulah. Nah karena ya nang kayak palu itu atau bakso sambatan airnya di rumah. Nah kayak ular aja lagi bini ini jar. Nah ay babar jadi nang bini aku pada mengeluh 30 tahun non buaya guring. Kacau lah. Jangan dicontoh nang terakhir ini, jangan dicontoh. Ini contoh kada baik. Nah, ini manusia tuh akal makal jalan. Kita bicara hati lain akal. Mun akal nih alih. Jadi mengingat Allah. Nasiyatun lidunya, jakiratun lil akhirah.
Akhirnya dia lupa dengan dunia. Yang dia ingat adalah akhirat. Akhirnya yang dia ingat adalah Allah. Gara-gara dia ingat dengan Allah, maka lupalah dia dengan dunia. Jadi gunakan akal kita ini berpikir lurus seperti itu. Jangan makal. Bila kita pikiran makal aja terus, udah habis-habisnya dunia ini. Bila pian tuh pekerjaan pian hari-hari pentol, mementol tuh pang, nanti bisa berubah, naik, bisa berjualan sepeda motor nanti, tuh karena hidayah Allah tuh. Nya tiba-tiba, makanya pian karasing alih, bila sudah pian berjualan pentol, pian ganti berjualan es, cari langganan pulang pian. Nah, banyaki berdoa kepada Allah, baik memikirkan Allah, banyaki memikirkan kebesaran Allah. Jangan nih akal digunakan kayak itu. Nang dipikirkan nang kayak apa membunguli paman kredit lah ya. Nang kan ngalih kalau toh, yalah kayak apa supaya kredit tidak bayar, jangan itu nang dipikirkan kredit supaya tidak bayar. Nggak usah itu dipikirkan, harus dibayar itu bang. Apa caranya? Kalau tidak mau membayar jangan mengkredit. Kalau tidak mau mengkredit banyak uang. Supaya banyak uang mah ya Pak Guru aja berdoa lah Tuhan, berdoa. Nah, karena mempadakan coba banyak ngomongnya kada tadas doa yang ini, doa yang lain ada pulang. Hah? Nya langit itu tembus juga akhirnya. Nah, tidak bisa tidak akhirnya tembus. Jadi jangan menggunakan akal. Paloi waktu lagi kecil, kenapa rambut acak-acak nih Guru? Nggak ada sisir buaya jar Paloi. Kan punya kakak lah perempuan di rumah, sisir. Kakak perempuannya buat pindah rumah, pindah kemanakah, ke tempat paman. Oh, pinjam sama ibu sisir jar gurunya. Buat ibu ulun meninggal dunia sudah, ya balik pulang bipai. Kalau ibumu tidak ada, kakakmu tidak ada di rumah, jar ibu guru kan ini pakai akal, sama-sama akal nih. Sama bapak pinjam sisirnya. Buai bapak ulun botak buai, jadi kan terus botak jadi. Maaf nang botak lah. Memang nyatanya kita botak tidak perlu sih. Itulah akal makal. Jakanya andaikan paloi, nggih buai, siap buai nanti bu. Insyaallah nanti sisir jangan macam-macam bikin alasan, ndak ada gunanya. Makanya sampai ketua mau kaya Pak Loh. Ya kelak. Nah, kembali. Karena mengingat Allah, kita lupa dengan dunia. Lima indakum, bahkan apa yang ada di sekelilingmu. Jakiratun lima indah. Karena ingat Allah lah, kita akhirnya lupa atas sekeliling kita. Karena mengingat Allah subhanallah. Itulah bolak-balik. Bila engkau ingat dunia terlalu banyak, pasti engkau akan banyak lupa dengan Allah. Bila engkau banyak mengingat Allah, pasti engkau banyak lupa dengan Allah. Lalu dunia akan terbengkalai kah? Tidak. Dunia tidak akan terbengkalai. Allah menjamin urusan duniamu. Subhanallah. Ini kalam Syekh Abdul Qadir Jalani di kalimat yang lain. Duminalaka, dijaminlah bagi engkau akan rezekimu. Itu ujar saya, bila imanmu makin kuat, rezekimu akan bertambah. Karena rezeki itu juga ada pintu rezeki itu pada keyakinan. Nanti kita bicara tentang itu. Mudah-mudahan ada terbuka nanti kenapa jadi rezeki itu bertambah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat pemahaman, pemaknaan di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namo